Setelah kita selesai menginstal Photoshop, kita bisa membuka Photoshop dengan mengklik Start. Nanti ada Adobe Photoshop, kita buka. Di sini saya sudah buka 2 file. Di sini ada tool, ada menu, kemudian ada preset atau tombol-tombol navigasi yang ada di sini. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Kemudian yang tool ini yang harus diperhatikan, kita bekerja dengan tool ini. Nah, bisa dipelajari dari panduan sesuai dengan link yang sudah diberikan. Nah, kita akan mempelajari 6 aspek di sini, yaitu kita akan mencoba memotong gambar ilustrasi. Kita coba yang pertama. Untuk membuka gambar, kita klik File, Open, kemudian kita pilih gambar 1. Ini gambar 1. Untuk mengcrop file, di sini ada fasilitas cropping. Kita ambil gambar yang tengah. Kemudian di sini untuk mengokekan, kita bisa klik di sini. Nah, dia sudah tercropping langsung. Kemudian kita akan memberi tag dalam gambar. Kita beri tag, klik teks di sini. Kita lihat gambar kita baru satu di sini yang ada di layar. Kemudian kita tulis selamat datang di PGSDUMS. Nah, kita klik 2 kali di sini biar terblok. Kemudian kita ganti warnanya menjadi merah untuk membesarkan huruf sama seperti MS Word. Kita buat besar begini. Untuk pengaturan dan lain sebagainya kita bisa menggunakan fungsi ini. Fungsi toggle di sini. Kita mau tebal, kemudian spasinya 24 masih terlalu, kita buat auto saja. Kemudian tulisannya salah. Selamat datang. Atau kita juga bisa dengan cara manual dengan mengklik Ctrl T. Di sini perhatikan kalau kita menarik begini, tinggi dan panjangnya tidak proporsional. Untuk proporsional kita klik di sini, klik, dia akan proporsional. Kemudian bila ingin memberikan latar di teks, kita bisa pilih di sini. Di sini klik kanan, pilih blending option. Nanti bisa dicoba-coba. Benar. Itu bisa juga tekstur atau stroke. Kalau stroke nanti kita bisa ganti menjadi warna kuning. Kita tidak perlu ini. Stroke-nya mau kita buat besar, kita kecil. Oke. Ini sudah masuk. Ini untuk memberi teks dalam ilustrasi. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan gambar ilustrasi? Kita ingin memberikan efek gambar di sampingnya dengan menambahkan gambar nomor 2. Nah, ini kita akan masukkan di samping sini. Bagaimana caranya? Karena kita ingin memperbesar gambar yang ada di kita klik image, canvas size, ini kita ganti persen,
kita akan tambahi lebarnya menjadi 200%. Terus posisinya dia ada di kanan yang kosong. Oke. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Kita tarik di sini gambarnya atau di sini sama saja, kita tarik masukkan ke sini. Nah, gambarnya sudah masuk. Kita Ctrl T. Ctrl T. Oke. Apply. Sekarang kita kecilkan gambarnya. Nah, ini kita akan menambahkan gambar ini. Ini teksnya tertutup. Supaya teksnya tidak tertutup, gambar kita letakkan di bawah teks. Nah, sekarang kita beri perintah add layer mesh. Klik add layer mesh. Kemudian di sini ada tool gradient tool. Kita klik gradient tool. Kita tarik saja begini. Oh, salah, balik. Kembali. Nah, supaya gambarnya gabung. Oke. Kemudian kita crop lagi. Nah, ini sudah. Untuk melihat hasilnya kita bisa view actual pixel. Ini gambar aslinya atau view fit on screen. Nah, kita sudah menggabungkan ilustrasi. Kemudian bagaimana kita mau menajamkan gambar? Untuk menajamkan gambar, ini saya hilangkan dulu. Kita bisa menduplikat gambarnya dulu. Kita klik di sini, kita tarik ke duplikat. Di sini kita bisa mempertajam warnanya. Dengan apa? Dengan kita mengklik image. Di sini ada adjust, ada level, ada auto level. Kita gunakan yang level. Ini kita bisa pertajam lagi gambarnya. Kalau teman-teman mau mencoba image, adjust, atau kita mengubah warnanya, tapi ini rata-rata hitam putih supaya biarnya tampak lebih merah begitu. Oke, itu menajamkan warna gambar. Kemudian kita yang keenam dulu, menaikkan dan menurunkan resolusi gambar. Kadang-kadang resolusi kita terlalu besar atau gambar kita terlalu besar sehingga ukurannya juga sangat besar. Kadang-kadang ketika ada ketentuan untuk upload itu hanya 100 kilobyte, itu kita kesulitan untuk membuatnya. Nah, untuk membuat itu kita klik image, kemudian di sini ada image size. Klik image size. Di sini ukurannya. Kalau dia untuk dicetak maka 300. Nah, kalau untuk di desktop cukup 72. Height-nya bisa kita ganti menjadi 750 begitu. Oke. Kemudian yang terakhir, untuk mengedit atau menghilangkan background. Ini G-nya salah.
Untuk menghilangkan background, kita hilangkan ini dulu. Kita crop dulu. Untuk menghilangkan background, andainya putih ini yang akan kita hilangkan, kita bisa klik di sini, klik kanan. Di sini ada Magic Erase, ada Erase Tool. Kalau Erase Tool, kita menghapusnya, umpamanya tangannya mau kita hapus. Ini harus kita hilangkan dulu. Nah, kita bisa menghapus tangan. Dan lain. Ketika kita mau menggunakan undo, maka di sini tidak ada fasilitas undo. Kalau ingin undo atau undo, meng-cancel apa yang sudah kita lakukan, di sini di history. Kita klik di sini, kemudian klik di sini. Ingat, tidak ada undo, yang ada adalah history. Kemudian kalau kita mau menggunakan yang Magic Eraser, kita klik di sini, gambar putih, dia yang putih semua akan hilang. Klik. Di sini kan ada background double gambar. Nah, klik. Nah, putih semua akan hilang. Kita undo lagi. Tapi kalau kita akan menggunakan pen tool, nah, pen tool, di sini ada pen tool. Kita bisa menggunakan ini untuk mengambil satu gambar wajah. Contohnya, kita klik di sini. Ingat, kita harus menambahkan path di sini. Klik, kemudian new path. Terus kita bisa kita ngambil kepalanya ya. Klik di sini. Klik di sini. Kalau dia tidak lurus atau melengkung, kita bisa ditekan kontrol, kemudian ditekan begitu, jangan dilepas sampai dia bengkok. Kontrol, terus tutup di sini. Mengapa ditutup? Supaya tidak lengkungannya bagus. Kalau tidak kita tutup, nanti seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini sudah kita pilih. Oke, kemudian kita arsir dengan memilih Load Path as Selection. Kemudian kita kembali ke layar. Ini background di bawahnya sudah tidak ada. Kita tekan Del. Maka yang diarsir akan hilang. Kita undo lagi. Tapi kalau kita ingin menghilangkan yang bagian belakang, kita bisa menekan Ctrl Shift I. Maka yang di belakang akan hilang. Itu cara menggunakan Photoshop, menggunakan fitur-fitur dasar. Silahkan dikembangkan sendiri, dibaca panduan-panduan, bisa browsing di internet atau bisa melihat di YouTube. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.